Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Christian Nicholas Luntungan dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik de La Salle Manado, angkatan 2019. Ingin memaparkan materi saya dari mata kuliah Rekayasa Pondasi 1, yaitu pondasi sumuran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pondasi secara umum. Dalam dunia konstruksi, pondasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal pada umumnya digunakan pada bangunan-bangunan sederhana, contohnya rumah hunian. Sedangkan pondasi dalam digunakan untuk bangunan-bangunan bertingkat, contohnya bangunan yang memiliki arah vertikal atau ke atas. Nah, pada pondasi dalam terdapat satu jenis pondasi, yaitu pondasi sumuran. Pondasi sumuran itu sendiri merupakan suatu bentuk peralihan dari pondasi dangkal dan pondasi tiang yang biasanya digunakan dalam struktur jembatan dan struktur bangunan bertingkat. Pondasi ini disebut pondasi sumuran dikarenakan memiliki bentuk yang berupa sumur atau silinder. Pengerjaan pondasi sumuran dilakukan dengan cara pengecoran di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belahan sebagai pengisinya. Pondasi sumuran adalah pondasi yang berupa lubang di mana memiliki diameter yang cukup besar dan bervariasi, yaitu diantaranya 250, 300, 350, dan 400 cm, sehingga memungkinkan orang untuk masuk di dalamnya. Pondasi sumuran umumnya terbuat dari beton bertulang dan beton pracetak. Berikut adalah keuntungan dan kerugian pondasi sumuran. Keuntungannya, yang pertama, pondasi sumuran tidak menimbulkan suara dan getaran seperti pada pengerjaan pondasi berpile, sehingga sangat cocok digunakan pada daerah yang padat penduduk. Yang kedua, dapat dibuat tiang yang lurus dan panjang dan disesuaikan dengan diameter. Yang ketiga, ukuran diameter biasanya lebih besar daripada ukuran tiang pracetak, dan daya dukung tiap tiang lebih besar sehingga tumpuan dapat dibuat lebih kecil. Yang keempat, kedalaman tiang dapat divariasikan dengan diameter yang dapat dilakukan pembesaran pada ujung bawahnya jika tanah tersebut berupa tanah lempung, tanah berlumpur, atau batuan lunak. Yang kelima, tanah yang akan digunakan dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data di lab. Yang keenam, tiang dapat dipasang sesuai dengan kedalaman yang direncanakan dengan diameter dan besaran yang dapat disesuaikan. Selanjutnya, kerugian yang akan didapatkan ketika menggunakan pondasi sumuran. Yang pertama, beton dari tubuh tiang pondasi sumuran yang berada di bawah air kualitasnya akan lebih rendah dibandingkan dengan tiang pracetak. Selain itu, pemeriksaan kualitasnya hanya dapat dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, pada proses pengerjaan secara langsung, saat beton dituangkan, perlu perhatian yang lebih agar supaya adukan beton tidak tercampur dengan keruntuhan tanah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, walaupun penetrasi tiang sumuran dirasakan telah sampai pada tanah pendukung pondasi, namun kadang-kadang terjadi tiang sumuran yang kurang sempurna dikarenakan adanya lumpur yang tertimbun di dasar. Yang keempat, pengecoran beton sulit dilakukan apabila dipengaruhi oleh air tanah karena dapat mengurangi mutu beton tersebut. Selanjutnya adalah persyaratan pondasi sumuran. Yang pertama, daya dukung pondasi harus lebih besar daripada beban yang akan dipikul oleh pondasi tersebut. Yang kedua, penurunan yang terjadi harus sesuai dengan batas yang diizinkan atau batas toleransi, yaitu sebesar 2,54 cm. Selanjutnya adalah dasar perencanaan dan pelaksanaan pondasi sumuran. Bentuk tampang pondasi sumuran dapat bermacam-macam sesuai dengan beban yang akan bekerja dan kuat dukung tanah dari pondasi. Berikut adalah bentuk-bentuk tampang pondasi sumuran yang biasanya digunakan, yaitu lingkaran tunggal, segi 4, lingkaran heksagonal, sumuran ganda, dan bentuk D ganda. Selanjutnya ada beberapa cara yang dipergunakan untuk memasang tiang sumuran. Yang pertama, para pekerja membuat lubang hingga kedalaman alas pondasi terlebih dahulu. Sumuran dibuat di dalam galian lubang tersebut. Apabila tanah dalam kondisi yang rata dan stabil, maka sumuran ini dapat dikerjakan tanpa casing. Baliknya, jika tanah tidak rata, maka diperlukan pengerjaan dengan casing. Nah, pengerjaan tanpa casing yaitu pekerjaan dilakukan dengan menggali lubang sampai dengan batas yang telah ditentukan, kemudian dimasukkan besi tulangan yang sudah dirangkai
lalu dicor beton atau cyclop tanpa casing. Penggalian dilakukan secara bertahap, yaitu casing yang diturunkan, kemudian tanah yang di dalam casing digali lagi dan lagi. Begitu seterusnya hingga mencapai suatu kedalaman yang ditentukan. Kemudian dilakukan pengisian lubang dengan material. Selanjutnya, pondasi sumuran dengan casing yang ditinggal, yaitu membutuhkan beton buis atau beton sumuran sebagai casingnya itu sendiri. Dengan beton buis sebagai casing, maka casing ini juga berfungsi sebagai bagian struktur. Sama seperti yang lainnya, pekerjaan pertama harus dilakukan adalah penggalian. Namun yang membedakan adalah penggalian tanah ini diikuti dengan casing buis dan beton buisnya diturunkan sampai mencapai elevasi tertentu. Proses pengerjaan pondasi sumuran dengan casing yang ditinggal harus siap ketika menghadapi air tanah yang muncul tiba-tiba. Yang kedua, dengan penggunaan caisson, yaitu sebuah corong atau kotak yang dibuat dengan membenamkannya hingga posisi yang dikehendaki, yang nantinya menjadi bagian luar sumuran. Penggunaan pondasi sumuran ini biasanya digunakan untuk pondasi yang terbenam di dalam air. Prosedur ini dikenal sebagai metode udara tekan yang memudahkan bagi pekerja untuk membersihkan gangguan-gangguan di bawah pinggiran casing. Dalam pekerjaan pondasi sumuran dapat dilakukan menggunakan suatu metode yang berbeda daripada biasanya, seperti menggunakan ekskavator dalam proses penggalian sehingga mempercepat waktu pengerjaan pondasi tersebut. Selanjutnya akan ditampilkan contoh perhitungan daya dukung tanah dan daya dukung pondasi sumuran. Sekian pembahasan dari saya tentang materi pondasi sumuran. Diucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.